Maraknya kasus bullying di dunia pendidikan. Perundungan atau bullying merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, trauma, dan tak berdaya. Maraknya kasus bullying bukan hal yang awam lagi, terutama di Indonesia. Pun bullying tidak pernah memandang tempat. Bahkan di dunia pendidikan, kasus bullying sering terjadi, baik dilakukan antar siswa-siswi maupun pengajar dan juga guru. Tujuannya untuk menindas, mengejek, menghina, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang banyak orang yang mengalami gangguan mental, baik fisik maupun psikologis akibat perilaku bullying. Bahkan akibat bullying, banyak pula korban yang mengalami gangguan mental hingga berujung bunuh diri. Di ranah pendidikan sudah bukan menjadi hal yang baru. Kasus bullying di dalam ranah ini merupakan suatu hal yang sering terjadi dan terus saja meningkat. Sepanjang sejarah pada tahun 2019, sebanyak 153 anak menjadi korban fisik dan bullying. Hal ini diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI telah menerima pengaduan terhadap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di dunia pendidikan, yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik, dan bullying. Telah dicatat KPAI dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2011 sampai 2019, sudah ada sebanyak 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, baik dalam ranah pendidikan maupun sosial media. Pada tahun 2020 saja, terdapat kasus bullying yang berujung depresi hingga harus diamputasi. Kasus yang pernah mencuat di mana seorang siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya di sekolah. Akibat tindakan tersebut, jari tengah korban harus diamputasi. Lain halnya pula di Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru Riau. Siswa berinisial FA mengalami patah tulang hidung akibat tindakan bullying yang dilakukan teman-temannya. Kasus tersebut merupakan dua contoh dari banyaknya kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Biasanya tindakan tersebut memiliki faktor penyebab sehingga kita harus mencari tahu faktor penyebab. Berikut ini beberapa hal atau faktor kenapa seorang atau sekelompok orang melakukan tindakan bullying. Di antaranya yang pertama, senior yang ingin mengerjai juniornya. Dalam hal ini, seringkali ketika memasuki dunia pendidikan, baik sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, maupun perguruan tinggi, para senior melakukan tindakan untuk mengerjai juniornya yang baru memasuki sekolah tersebut. Hal ini seringkali terjadi di dunia pendidikan, sehingga kebiasaan ini terus berkembang sampai saat ini. Yang kedua, balas dendam. Terkadang pula adanya masalah pribadi antar pelaku dan korban, sehingga pelaku membalasnya dengan membuli si korban. Yang ketiga, untuk bersenang-senang. Banyak pula yang melakukan tindakan bullying hanya untuk kesenangan semata, sehingga ketika korban menderita, maka si pelaku merasa bahagia. 4. Kurangnya perhatian sehingga berusaha mencari perhatian. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang di sekitarnya, baik orang tua, teman, dan sanak saudara membuat pelaku melakukan tindakan menganiaya orang lain. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan orang terdekatnya. Banyak di luar sana yang melakukan tindakan kenakalan demi mendapatkan perhatian dari orang terdekatnya, tak terkecuali orang tua. Selain itu, kasus bullying tentu saja menimbulkan dampak yang luar biasa dialami korban. Bahkan tak jarang pula ada yang melakukan tindakan untuk mencelakai dirinya sendiri. Bahkan melakukan tindakan bunuh diri akibat depresi karena seringkali dibully. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat bullying yang diterima korban. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, mengalami stres dan depresi. Yang ketiga,
merosotnya tingkat percaya diri. Yang keempat, turunnya nilai akademik. Yang kelima, menjadi penyendiri, pemurung, dan malu. Yang terakhir, munculnya pemikiran-pemikiran negatif yang ingin bunuh diri, seperti ingin bunuh diri. Berikut ini cara pencegahan kasus bullying. Yang pertama, anak-anak harus memahami potensi terjadinya bullying. Yang kedua, menghindari hal-hal yang menghantarkan pada kasus bullying. Yang ketiga, berani memisahkan dan menasehati apabila adanya kegiatan bullying. Yang keempat, menjalin pertemanan dengan banyak orang. Yang kelima, mulai menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keenam, menunjukkan prestasi. Yang ketujuh, melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedelapan, adanya pencegahan yang dilakukan keluarga dan juga sekolah, dan lain sebagainya. Untuk itu, agar kasus bullying tidak semakin menjadi, maka harus ada tindakan yang dilakukan. Selain itu, kita juga perlu membentengi diri agar jangan sampai menjadi pelaku maupun menjadi korban. Karena tindakan bullying merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan juga norma